Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas hari ke-12, yaitu pertanyaan tema kurikulum baca ketiga. Pertanyaan mengenai D4HVK. Yang pertama, apa kepanjangan dari D4HVK? Jadi kepanjangannya itu dikte 4 huruf verbal kembar. Nah, yang kedua, apa pengertian dari D4HVK? Dikte 4 huruf verbal kembar atau D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syarat sebelum mengenalkan materi D4HVK adalah tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai. Yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utama dari D4HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Sedangkan tujuan khusus dari D4HVK yaitu supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu bimba, bercerita, berdongeng, atau dengan permainan tebak gambar. Yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK? Yaitu baca 1A. Lanjut, pertanyaan mengenai D4HVS. Apa kepanjangan dari D4HVS? Yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari D4HVS? Dikte 4 huruf verbal sederhana atau D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Syarat sebelum mengenalkan materi D4HVS kepada anak yaitu 4HVS dan D4HVK. Yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS? Yaitu tujuan utama agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa bimba, bernyanyi lagu bimba, bercerita, berdongeng, atau dengan permainan tebak gambar. Nah, yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Yaitu baca 1B. Pertanyaan mengenai D5HVS. Apa kepanjangan dari D5HVS? Yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari D5HVS? Yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana atau biasa disebut D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Yaitu syarat sebelum mengenalkan materi D5HVS yaitu 5HVS dan D4HVS. Yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utama dari dikte 5 huruf verbal sederhana atau D5HVS yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Sedangkan tujuan khusus dari D5HVS adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata, bernyanyi lagu bimba, bercerita, berdongeng, atau dengan permainan tebak gambar. Yang keenam, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Yaitu baca 1D.
Sekian video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.